Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fajrati dengan NIM 20234029, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang sebuah materi dari mata kuliah Katalogisasi Deskriptif pada pertemuan kedua, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem informasi di perpustakaan, baiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu perpustakaan, koleksi perpustakaan, organisasi informasi, dan fungsi organisasi informasi. Yang pertama, perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1963, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Yang kedua, koleksi perpustakaan. Menurut Darmono pada tahun 2001, halaman 60, koleksi adalah sekumpulan rekaman informasi dalam berbagai bentuk tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan bentuk tidak tercetak seperti bentuk mikro, bahan audiovisual, peta, dan lain sebagainya. 3. Organisasi informasi. Organisasi informasi di perpustakaan berkisar pada berbagai kegiatan yang bertujuan agar setiap bahan pustaka atau koleksi perpustakaan dapat diketahui tempat fisiknya melalui nomor panggil dan agar dikenali melalui sajian ringkas dari bahan pustaka yang disebut dengan cantuman bibliografi. Yang keempat yaitu fungsi organisasi informasi, yaitu untuk membuat dokumen dapat dikenali, dipilih, dan diketahui lokasinya secara efisien pada saat diperlukan oleh pemustaka ataupun pustakawan. Kemudian, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian adapun sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem informasi manajemen atau SIM yang dipakai untuk mengelola data buku, artikel, jurnal, dan majalah ilmiah, surat kabar, dokumen digital, tesis, laporan riset, mikrofilm, basis data konten digital, dan semua bahan pustaka yang berada di perpustakaan. Kemudian yaitu kerangka sistem informasi. Di sini dapat kita lihat kerangka dasar sistem informasi di perpustakaan. Terdapat masukan, yaitu pencatatan, ciri dan penataan, dan keluaran, pencocokan, dan penyerahan koleksi. Untuk kerangka dasar sistem informasi di perpustakaan, dapat kita lihat yang paling pertama kali yaitu bahan pustaka. Kemudian bahan pustaka akan dianalisis, akan terbagi menjadi susunan koleksi dan sistem katalog. Untuk susunan koleksi akan terjadi penyerahan kepada pemakai atau pemustaka. Kemudian terjadinya temu kembali oleh pemakai yang berhubungan dengan susunan katalog. Untuk temu kembali berhubungan dengan sistem katalog akan terjadi penelusuran. Untuk susunan koleksi, sistem katalog, dan temu kembali, yaitu mereka memiliki ikatan atau ketergantungan dan saling bekerja sama untuk terjadinya sistem informasi di perpustakaan tersebut. Kemudian uraian dari sistem kerangka informasi perpustakaan tadi yaitu masukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan, yaitu semua bahan pustaka atau rekaman informasi
diorganisir, diolah menjadi katalog, diklasifikasi atau dianalisis yang menghasilkan susunan bahan pustaka di rak atau susunan koleksi, dan wakil ringkas dalam pustaka yang berupa katalog, bibliografi, indeks, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keluaran adalah kegiatan temu kembali informasi oleh pemakai perpustakaan. Begitulah kegiatan dalam kerangka sistem informasi di perpustakaan. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi di perpustakaan yang pertama yaitu bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan media informasi rekam, baik cetak maupun non-cetak, yang disimpan di perpustakaan. Yang kedua, susunan koleksi. Ada dua cara yang dilakukan untuk menyusun koleksi, yaitu penetapan relatif atau subjek dan penempatan tetap atau menempatkan dengan salah satu ciri bahan pustaka kecuali dengan subjek. 3. Katalog. Katalog yaitu sajian ringkas koleksi perpustakaan atau sebagai ingatan pustakawan untuk bahan pustaka tersebut. Bentuknya berupa kartu, buku, maupun yang tercetak mesin seperti opak. Yang 4. Pengguna atau pemustaka. Pengguna perpustakaan yang akan memanfaatkan koleksi perpustakaan. Kemudian, proses dalam sistem informasi di perpustakaan. Yang pertama yaitu pengindeksan atau pengkatalogan. Pengindeksan meliputi semua proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem di perpustakaan, seperti analisis subjek, klasifikasi, dan pembuatan katalog. Untuk pengindeksan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengkatalogan deskriptif. Pengkatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri bahan pustaka seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, ISBN, dan ukuran dari buku tersebut. Hasil identifikasi tersebut disebut dengan deskripsi bibliografi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pengkatalogan adalah keseragaman dan ketaatasan. Untuk pengkatalogan deskriptif dapat menggunakan pedoman The Anglo-American Cataloging Rules atau AACR. 2. Pengindeksan subjek. Pengindeksan subjek yaitu suatu kegiatan yang mengelompokkan suatu benda yang memiliki ciri yang sama. Pengindeksan subjek atau disebut juga dengan klasifikasi. Ada dua tahapan kegiatan pengindeksan subjek, yaitu analisis subjek dan deskripsi indeks, yang merupakan ringkasan dari bahan pustaka dan sebagai titik akses subjek yang bertujuan untuk menunjukkan subjek tertentu yang ada dalam koleksi perpustakaan dan menunjukkan kaitan yang ada di antara subjek yang ada dalam koleksi perpustakaan. Proses sistem informasi perpustakaan yang kedua yaitu temu kembali informasi. Proses temu kembali dikerjakan pada bagian keluaran oleh pengguna melalui penelusurannya. Selanjutnya, klasifikasi dan tajuk subjek. Klasifikasi dan tajuk subjek memerlukan adanya pemahaman mengenai teori yang mendasari analisis subjek dan mekanisme skema klasifikasi dan daftar tajuk subjek yang digunakan untuk menentukan nomor kelas dan tajuk subjek yang disesuaikan dengan sarana temu kembali yang disusun dalam sistem informasi perpustakaan. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang sistem informasi perpustakaan oleh saya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan pelajaran dalam mengetahui sistem-sistem
organisasi yang ada di perpustakaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.